saya Andi Muhammad Abdul Wahab. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak, yaitu pada bagian kepala dan pada bagian leher. Jadi terlebih dahulu kita akan melakukan konsultasi kepada keluarga pasien, keluarga si anak. Apakah keluarga si anak tersebut bersedia untuk kita lakukan tindakan pada anaknya atau tidak? Jadi setelah kita melakukan setelah keluarga pasien tersebut mengiyakan atau memberikan kita peluang untuk melakukan tindakan, maka setelah itu kita persiapan diri tentunya di sini kita melakukan persiapan perlengkapan APD, dan setelah itu kita lakukan perlengkapan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan pada pemeriksaan fisik kali ini yaitu menggunakan meteran dan menggunakan penlight. Sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita harus mencuci tangan. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita menggunakan perlengkapan yang lain yaitu handphone, dan itu juga jangan pernah lupa menggunakan masker. Yang pertama itu mengukur lingkar kepala. Mengukur lingkar kepala ini dilakukan dengan menggunakan meteran. Kemudian yang kedua, mengamati dan meraba bagian kepala atau melakukan palpasi pada bagian kepala untuk mengetahui apakah terdapat edema atau pembengkakan pada bagian kepala si anak. Kemudian yang ketiga, lihat bagian ubun-ubun atau coba raba bagian ubun-ubun apakah terdapat ubun-ubun cekung atau menonjol. Kemudian amati bagian rambut, apakah bagian rambut terjadi perubahan warna ataukah rambut si anak itu rontok. Kemudian bagian wajah, lihat bagian wajah, coba amati apakah wajah si anak itu simetris atau asimetris. Kemudian lihat apakah terdapat edema atau benjolan pada wajah si anak. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan area mata menggunakan penlight atau senter. Untuk visus atau gangguan penglihatan mata ditutup sebelah. Caranya kita berikan alat atau tangan kita menutup mata si anak sebelah kiri atau kanan. Kemudian arahkan untuk anak melihat pada bagian kanan, bagian kiri, atas dan bawah untuk mata yang sebelahnya. Kemudian cek konjungtiva, kornea dan pupil. Pasedium jika terdapat astrabismus mata atau mata juling, kemudian atau nystagmus, pandangan yang mulai kabur atau mata yang bergetar. Kemudian yang keenam, periksa daun telinga. Apakah daun telinga tersebut sempurna ataukah terlalu besar ataukah terlalu kecil, ataukah normal dan berada pada posisinya. Kemudian yang ketujuh, membran timpani sedikit cekung dan mengkilat. Kemudian cek menggunakan penlight apakah terdapat pembengkakan atau tidak. Kemudian tes pendengaran si anak dengan cara membisikkan kata-kata kalimat agar kita mengetahui apakah pendengaran si anak masih normal. Kemudian yang ke-8, cek bagian hidung, lakukan palpasi untuk mengetahui adanya benjolan atau tidak. Kemudian cek batang hidung, apakah simetris atau tidak. Kemudian selanjutnya cek hidung apakah mengalami epiktaksi atau tidak atau dapat menggunakan penlight. Kemudian poin ke-11, cek mulut apakah terdapat pembengkakan ataukah kita mengecek untuk mengetahui bagaimana kondisi kebersihan mulut si anak. Kemudian cek pada bagian leher apakah tidak terjadi pembengkakan. Cara mengeceknya, kita dapat melakukan palpasi pada bagian samping kiri, kanan, depan, dan bagian belakang. Selanjutnya, untuk mengetahui kekuatan otot si anak, kita menggunakan beberapa skala 0 sampai skala 5. Skala 0 yaitu skala di mana otot si anak tidak mampu bergerak sama sekali,
atau si anak tidak mampu menggerakkan tangannya sama sekali. Kemudian skala 1 ada kontraksi otot namun tidak ada gerakan sendi. Kemudian yang kedua atau skala 2 ada gerakan sendi namun tidak dapat melawan gravitasi. Kemudian skala 3 mampu melawan gravitasi namun tidak dapat melawan tahanan. Kemudian skala 4 mampu melawan tahanan yang ringan. Kemudian skala 5 kekuatan otot normal atau bergerak normal seperti biasanya. Sudah. Dan itulah tadi pemeriksaan fisik pada bayi pada bagian kepala dan bagian leher. Semoga pemeriksaan fisik pada bayi tersebut itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dan dapat dijadikan sebagai bagian dari tindakan dan cara-cara melakukan tindakan pada bayi dalam pemeriksaan fisik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.